Oke, contohnya ini tadi. Jadi ada anfangen, kata kerja. Artinya mulai. Kalau angefangen, artinya sudah mulai. Tetapi dia harus ada tambahan haben. Sekarang kalau belum mulai, atau present ya, situasi sekarang. Atau belum mulai. Maka yang tadi anfangen jadi ifangean. Oke. Kalau sudah terjadi, artinya bisa kemarin atau hari ini sudah selesai ya. Selesai atau mengandung kata sudah, maka dia harus begini. Yang tadinya harus ada tambahan haben. Ich habe angefangen. Nah, kalau ada gerade artinya baru saja. Saya baru saja memulai. Nah, logika perfect ini harus benar-benar kita pintar memahami ini kejadiannya sudah atau belum, ya. Ini pakai logika. Jadi sudahnya nggak usah ditulis lagi. Logikanya ya karena sudah mulai. Baru saja sama dengan sudah. Itu yang namanya logikanya ya. Kalau yang ini bedanya mulai, berarti masih mau mulai. Kalau ini baru saja, ya. Nah, itu harus dipahami. Nah, haben harus dihafal luar kepala perubahannya. Nanti untuk perfect itu ada haben, ada sign ya. Saya sudah minta kalian menghafal haben sama sign. Itu tolong dihafal. Haben, mungkin bagi yang SMK belum tahu, haben itu habe perubahannya. Kalau do, has, ini harus hafal luar kepala. RCS, hat, kami, wir, haben, ihr, hab, si, Anda, si, mereka, haben. Sekarang yang sign juga harus hafal. Ich bin, du bist. Karena kalimat perfect selalu ada sign sama haben ya. RCS-nya nggak saya tulis ya, R aja, mewakili. R is, ear, side, misi, sin. Jadi apa? Jadi ini digunakan untuk perfect ya. Saya rekam lagi yang tadi. Nah, ini caranya sama. Perfectnya angerufen sama. Dia pakai haben ya. Jadi perfectnya sama seperti ini. Tunggu dulu ya. Kita lihat dulu contohnya apa.
Ini artinya dia menelepon seorang pelanggan. An-nya taruh di belakang. Jadi nggak boleh si unroof, nggak boleh ya. Jadi roof-nya taruh, an-nya taruh di belakang. Ya, dia menelpon seorang pelanggan. Oke. Itu dicatat. Nah, ini bentuk perfect. Erhard eine email bekommen. Ya, dia sudah menerima sebuah email. Jadi itu perfect. Nah, kalau dia kejadiannya sekarang, dia hati-hati dari logikanya itu dia cuman bekommt eine email. Eine itu artinya sebuah. Untuk yang artikelnya di ya. Nah, ini perhatikan, nanti harus tonton videonya berulang-ulang sampai mengerti. Jadi contohnya begini. Email, setiap kata benda dalam bahasa Jerman kan ditulis huruf besar. Email itu artikelnya di. Ini dihafal ya. Email artikelnya di. Nah, kalau dia menjadi sebuah jadi eine. Nanti misalnya ada uang misalnya. Uang itu artikelnya das. Maka dia kalau sebuah uang berarti Eingeld. Ya, Geld atau sebuah gaji ya, das Lohn. Ein Lohn. Terus nanti ada yang artikelnya der ya. Misalnya surat itu bahasa Jermannya der Brief. Nah, der Brief ada dua nih, sebagai objek atau sebagai subjek. Kalau dia sebagai subjek, dia menjadi ein Brief. Contoh, ini sebagai subjek. Sebagai subjek, contohnya seperti ini ya. Dia di depan misalnya. Ein Brief is ada sebuah surat itu ya. Ein Brief is da. Suratnya ada di situ ya. Nah, dia sebagai subjek. Ciri subjek biasanya selalu menggunakan sign, selalu. Lihat. Nah, kalau objek tidak menggunakan objek sign. Kalau objek kebalikannya, tidak pernah di depan atau di belakang sign. Maka penting untuk menghafal itu supaya tahu sign yang mana, yang lain mana. Oke, contoh. Ini khusus untuk artikel yang der ya. Hanya khusus untuk artikel der. Jadi mulai sekarang harus ingat der Brief di email. Untuk kata benda berartikel namanya itu der didas ya. Berartikel der. Oke. Contoh. Saya mendapatkan surat, bekomme, dia jadi einen. Ya. Sebuah surat. Ya, artinya kita cuma cerita aja, orang nggak tahu suratnya itu apa. Tetapi kalau kita bilang saya sekarang mendapatkan surat, dia jadi den Brief von onkel misalnya. Saya mendapatkan surat dari paman. Nah, dia jadi den. Oke,
Jadi kalau dia jadi objek ada dua, jadi einen, jadi den. Tahu bedanya? Kalau einen informasinya tidak lengkap. Informasinya hanya berarti sebuah. Kalau ini, kalau dia jadi den, nah ini makanya tidak bisa dijelaskan di kelas ya. Karena cukup susah, kalian harus berusaha sendiri menguasainya. Ich bekomme den Brief, saya hanya mengajarkan nih, semoga bisa. Ich bekomme den Brief, nah den, jadi kalian harus benar-benar konsentrasi. Nanti harus tanya kalau nggak ngerti, biar saya jelaskan habis di sini ya. Jangan sampai nggak tanya. Kalau tidak tanya, saya anggap ngerti. Harus tanya, kalau nggak ngerti ya, biar saya jelaskan. Karena tidak diulang lagi. Nah, den itu artinya informasinya lengkap. Dari siapa suratnya, ada namanya gitunya ya. Jadi kalau nggak lengkap pakai einen, karena artinya sebuah. Atau kalau mau bilang sebuah. Nah, sampai situ dulu. Silakan, ada pertanyaan nggak? Kalau bingung tanya. Mau nanya. Ya, silakan tanya. Ya, mau nanya tentang der sama den tuh sama kah, Her? Sama, tetapi beda fungsinya. Kalau dia jadi objek yang informasinya lengkap, dia harus den. Kalau dia objek, tidak pernah di belakang sign. Jadi dia harus jadi den. Kalau di sini dia jadi der, nah misalnya ini bisa jadi der brief di sini. Pertanyaan. Ein brief isda berarti informasinya tidak lengkap kan? Ada sebuah surat. Nah, kalau mau pakai der brief dari von onkel sudah datang, bisa. Jadi ini der harus ada sign. Kalau nggak bisa. Kalau den, dia harus jadi objek. Kalau tidak ada sign berarti dia den atau einen. Jadi den pasangannya einen, der pasangannya ein. Oke. Itu antara sekarang sudah masuk yang der di das itu ya. Oke, silakan kalau ada tanya. Nah, memang harus kalian bisa bikin contoh sendiri supaya bisa ngerti aplikasinya. Ada yang bisa ngasih contoh bahasa Indonesia nggak? Langsung kita terjemahkan ke bahasa Jerman. Yang mengandung kata benda. Bahasa Indonesia dulu apa? Mau bilang apa dalam bahasa Indonesia misalnya? Yang ada kata bendanya ya. Yang pakai der gimana? Yang pakai sign gimana? Ada yang bisa? Oke. Gimana? Misalnya gini. Ini der atau den? Einen atau ein ya? Komputer tuh der. Nah, pertanyaannya ini tetap der atau berubah? Mulai dari Rahmah dulu. Menurut masing-masing ya. Tetap der atau jadi den atau jadi einen? Ini hanya pemberitahuan komputer artikelnya der. Silakan Rahmah jawab dulu. Jonathan? Der atau den atau einen atau berubah? Atau tetap? Menurut Destrian?
Tes, halo? Einen, Pak. Oke, kita tampung einen. Kenapa jawab einen? Ini belum tentu benar ya, kita tampung dulu. Terus Eudia, apakah sama dengan Destrian atau Der atau yang lain? Sama. Einen. Oke. Angelika? Masih belum ya? Oke, sekarang lihat. Jawabannya itu tetap Der. Kenapa? Apa tadi syaratnya? Einen tidak pernah di depan atau di belakang sign. Sedangkan ini adalah apa ini? Sign ya. Masih ingat? Makanya penting sekali menghafal sign. Sign itu ada bin, ada is, ada bis, ada side, ada sin ya. Nah, itu dulu untuk hari ini karena saya harus ke sekolah. Besok kita lanjutkan jam yang sama. Masih banyak nih yang ini. Nah, besok saya tanyakan lagi hal yang sama. Dicatat dulu. Nanti ya nanti udah kita nanti saya kasih linknya. Kalian catat dulu aja contoh-contoh kalimatnya ya. Karena nanti akan ada PR-nya tuh supaya bisa. Nanti saya kasih linknya, kalian lihat dulu. Kalian catat dulu contoh-contohnya apa. Nanti tinggal ulang saya bahas. Nah ini untuk hari ini. Jadi ini der jawabannya karena belakangnya is. Kecuali kalau begini tadi. Ich kaufe. Nah lihat ini kan bukan sign. Jadi pertanyaannya adalah sekarang einen atau den. Ingat einen tadi kalau informasinya hanya sebuah. Sekarang den informasinya lengkap. Sebelum kita akhiri, siapa nih? Mulai dari Angelika. Menurut Angelika yang mana? Einen atau den? Ini artinya saya beli di titik komputer. Einen atau den? Den. Boleh, oke. Den. Terus Eudia? Sambil lihat di keterangan sini ya. Einen atau den? Den. Oke. Sama Destrian? Einen. Einen. Yang tadi jawab, ya, saya lupa. Yang Angelika tadi jawab den kenapa? Karena merasa lengkap. Lengkapnya komputer saja, gitu ya. Yang Eudia juga sama mungkin ya. Kalau Rian jawab Einen kenapa? Karena nggak lengkap, nggak ada nama orang, nggak ada Boleh. objeknya. Ini objeknya komputer ya. Oke. Boleh alasannya Agus. Yonatan? Eine. Kok Eine? Einen apa den? Einen. Ya. Tuh, jangan ditinggal-tinggal. Rahmah? Einen. Einen, oke. Jadi sebenarnya yang lebih tepat itu Einen karena belum lengkap. Betul kata Rian tadi. Kecuali kalau gambarnya ada, baru dia den, bisa. Atau ich kaufe einen Computer von apa nama toko yang tempatnya? Von Selcom. Misalnya ya. Atau ya bisa. Oke. Nah, itu mengenai einen atau den tadi ya.
Oke, saya pikir itu dulu. Sampai ketemu besok jam yang sama ya, jam 9. Kita liburnya 24 Desember liburnya. Jadi saya tolong latihan olimpiadanya tetap. Tapi kalau kalian mau libur silahkan. Yang pasti saya tetap ngajar sampai tanggal 23 ya. Jadi siapa yang niat aja silahkan. Enggak juga nggak apa-apa ya, saya nggak maksa. Yang penting saya sudah ngasih hasilnya maksimal supaya kalian bisa. Oke. Oke, sampai ketemu besok. Sus.